Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 211. Li Luo melangkah ke ruangan yang terang benderang dan mendapati dirinya berhadapan dengan anak laki-laki yang pernah dia temui sebelumnya. Kali ini dia mengenakan jubah polos, meskipun wajah mudanya masih memancarkan kepercayaan diri. Kekuatan utama di istana kerajaan-kerajaan Xia adalah sesuatu yang berbeda. Yang mulia, Li Luo dan Jiang Qinghe membungkuk sedikit untuk memberi salam. Dia mengangguk dengan serius, menatap Li Luo. Dia masih ingat pria yang telah menipunya di Bank Naga Emas. Kaisar kecil sedang duduk di tepi dipan, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan wajah pucat di sampingnya. Mata lelaki tua itu tampak hampir tertutup, dan dia bergoyang-goyang dengan lemah. Namun Li Luo bisa merasakan aura yang luar biasa dari orang ini. Ini harus menjadi salah satu ahli terkuat di dalam istana kerajaan. Jelas, putri pertama telah membuat persiapan untuk kunjungannya dan juga tindakan pencegahan. Jika selama proses penyembuhan dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, lelaki tua berjubah abu-abu itu mungkin akan merasakannya dan turun tangan. Putri pertama menggenggam tangan kaisar kecil sebentar. Dia menoleh ke Li Luo, tidak membuang kata-kata. Bisakah kita mulai? Ada kecerobohan dalam sikapnya, terlepas dari keramahannya. Li Luo dapat merasakan bahwa dia tidak memiliki harapan sama sekali mengenai penyembuhan ini. Jika bukan karena putri pertama ingin memberikan nuansa yang sedikit halus pada pendekatan ini terhadap Jiang Qinghe, mungkin dia bahkan bisa melewati semua gerakan ini sepenuhnya. Tetap saja, Li Luo tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia mengerti bahwa dia adalah alat, tetapi Haus Luolan akan terbantu dengan koneksi ini, jadi dia tidak keberatan. Junior Li Luo, harap diingat bahwa tidak ada yang terjadi di sini hari ini yang harus meninggalkan tembok ini. Dia memperingatkannya, lalu dia menyuruh kaisar kecil melepas bajunya dan memunggungi mereka. Punggungnya kurus kering, tulang belikat dan tulang belakangnya terlihat jelas di balik kulitnya yang pucat. Tidak ada yang terlalu memperhatikan hal ini karena mereka melihat bunga teratai terukir di punggungnya dengan warna hijau tua yang samar. Namun, setengah dari teratai hijau itu bernoda hitam. Itu memberinya perasaan yang tidak menyenangkan. Li Luo tidak tahu apakah dia sedang membayangkan sesuatu, tetapi setengah hitam itu hampir tampak hidup dan bergerak. Kegelapan yang menyeramkan menggerogoti teratai hijau di punggung kaisar kecil. Mengubahnya menjadi teratai hitam. Li Luo dan Jiang Qinghe menatapnya dengan terpesona, terpaku oleh pemandangan yang mengerikan itu. Ini, Li Luo ragu-ragu. Ini adalah penyakit yang mulia, teratai hijau telah ada di punggungnya sejak lahir. Ini adalah sifat langka yang disebut teratai hijau Yin Yang. Ini dianggap sebagai tanda yang baik bahkan diberkati. Tapi untuk beberapa alasan, itu bermutasi, diserang oleh kegelapan, seperti yang kamu lihat. Sumber kami mengatakan bahwa begitu teratai hijau berubah menjadi hitam pekat, daging yang mulia akan membusuk. Peluang untuk bertahan hidup adalah 10%, kata putri pertama, suaranya serak saat dia mengusap kukunya yang dipoles dengan lembut di seluruh desain lotus. Selama bertahun-tahun, kami telah menemukan banyak ahli resonansi air, kayu, dan cahaya untuk merawatnya. Bahkan ada juga adipati dengan bakat luar biasa, tetapi tidak ada dari mereka yang dapat mengubah hal ini. Kami hanya dapat mengurangi invasi hitam dengan obat-obatan. Tidak banyak adipati di kerajaan Xia, dan adipati resonansi ganda dengan elemen penyembuhan ganda bahkan lebih langka. Kayu dan air, Junior Li Luo, kamu memberiku harapan. Mungkin jika suatu hari kamu bisa menjadi seorang adipati, mungkin kamu benar-benar bisa menyembuhkan yang mulia. Li Luo menghela nafas dalam hati. Ini tampak tanpa harapan. Tetap saja, dia harus menindaklanjuti, jika tidak, keadaan akan menjadi sangat canggung. Dia duduk di tepi dipan dan tersenyum pada anak laki-laki itu, lingkaran, yang mulia. Kita bertemu lagi. Kaisar kecil memandangnya dengan jijik dari sudut matanya. Pembohong. Yah, itu sedikit memalukan. Dia memang menghasut pertarungan antara kaisar kecil dan Duze Beixuan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa anak itu sebenarnya adalah kaisar kecil itu sendiri? Tapi sekali lagi, tipuannya pasti sangat jelas bagi kaisar, yang pasti hanya bermain-main. Li Luo bergoyang sedikit. Bocah ini mungkin masih anak-anak, tetapi dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Li Luo batuk. Yah, yang mulia, kalau begitu saya akan mulai. Kaisar kecil mengabaikannya, sama sekali tidak tertarik.
Li Luo tidak keberatan dengan sikapnya. Dia sepenuhnya fokus sekarang, memunculkan resonansi gandanya. Kekuatan biru dan hijau terkonsentrasi di telapak tangannya. Meskipun semua orang hanya sekadar melakukan gerakan formalitas, Li Luo akan menganggap ini dengan serius. Kekuatan penyembuhannya yang terbaik bersinar, memanaskan telapak tangannya. Putri pertama tertarik dengan resonansi gandanya, jadi dia memperhatikan dengan seksama. Pria pendiam berbaju abu-abu itu mengangguk dari bawah kelopak mata berkerudung. Ini memang kekuatan resonansi ganda. Namun entah bagaimana elemen air dan kayu tampak sangat cerah. Tentu saja, kecerahan ini disebabkan oleh energi resonansi cahaya yang terkandung di dalamnya, meskipun itu tersembunyi dengan baik di bawah resonansi primer yang lebih kuat. Bola biru safir dan hijau giok bertemu di telapak tangannya, saling memadat sampai Li Luo menciptakan setetes energi cair, yang dengan hati-hati ia tempatkan pada tato teratai. Setetes energi cair tersedot ke dalam teratai seperti setetes hujan di tanah yang kering. Semua orang memandang dengan secercah harapan, terlepas dari diri mereka sendiri. Nafas tertahan di dalam ruangan, para pengamat membungkuk di atas punggung kaisar kecil. Tidak ada harapan, tidak ada kesempatan, pikir masing-masing dari mereka. Dan lagi, tato teratai di punggung kaisar kecil tetap tidak berubah. Ada tatapan pasrah di mata Phoenix merah putri pertama. Dia menghela nafas pelan pada dirinya sendiri, melawan kekecewaan yang dia pikir dia sudah siap untuk itu. Tabib lainnya sering memberikan perawatan mereka dengan suara dan kemarahan yang keras, terkadang menyebabkan lampu hijau tumbuh dengan kuat, melawan ki teratai hitam di lain waktu. Tentu saja, semua upaya itu gagal berbuat banyak. Namun, setidaknya perjuangan epik seperti itu membangkitkan harapan di dalam. Tindakan yang benar-benar biasa-biasa saja ini membuat mereka sedikit tidak yakin tentang bagaimana perasaan mereka. Kekuatan resonansi Li Luo tampaknya terlalu lemah bahkan untuk melakukan perubahan apapun. Li Luo tampak sedikit malu sendiri. Junior Li Luo, jangan ambil hati, kata putri pertama dengan ramah. Ini bukan percobaan pertama yang gagal. Li Luo menundukkan kepalanya. Saya minta maaf telah merepotkan Anda, Yang Mulia. Bocah laki-laki itu mengangguk tanpa suara, wajahnya sedikit pucat seperti biasanya. Li Luo bangkit dan bergerak menuju Jiang Qinghe, yang juga memberinya tatapan simpatik. Yang Mulia, karena upaya telah dilakukan, kami akan pergi, kata Jiang Qinghe sederhana. Kedua belah pihak telah mencapai tujuan mereka datang ke sini. Putri pertama memiringkan kepalanya, memberi mereka izin untuk pergi. Tunggu. Sebuah suara serak-serak. Putri pertama memandang dengan rasa ingin tahu pada pria tua berjubah abu-abu di samping tempat tidur, begitu pula Li Luo dan Jiang Qinghe, yang masih menjadi teka-teki baginya. Tetua, apakah ada yang salah? Tanya putri pertama. Mata berkerudung lelaki tua itu terbuka, cerah, mata yang dalam yang mengunci ke punggung kaisar kecil. Yang Mulia, izinkan saya melihat lebih dekat, katanya dengan suara seperti kertas kering. Kaisar kecil menatapnya, mengangguk ketika dia berhenti berpakaian sendiri. Mata lelaki tua itu mulai bersinar, saat dia dengan hati-hati memeriksa tato lotus kaisar kecil itu. Putri pertama bisa merasakan sesuatu yang aneh tentang sikapnya. Dia tahu betapa kuatnya dia, dan bahwa dia mungkin melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Tapi apakah perubahan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Li Luo dan Jiang Qinghe berdiri dengan cemas bersama. Bagaimana jika upaya itu malah memperburuk kondisi kaisar kecil? Pasti tidak. Seorang kultivator master resonansi kecil seperti dia tidak dapat menyebabkan banyak kerugian. Ketegangan terbangun dalam kesunyian, sampai bahkan putri pertama menonton dengan perhatian kaku di bawah cahaya terang. Jika kaisar kecil datang ke sini karena dia, akan ada neraka yang harus dibayar di istana besok. Reputasinya dipertaruhkan. Orang tua itu melanjutkan pemeriksaannya yang teliti selama beberapa menit. Di wajahnya terpancar kejutan. Li Luo menyaksikan naik turun emosi di wajahnya. Sial, katakan sesuatu, Pak Tua. Hatiku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia akhirnya menyelesaikan pemeriksaannya. Yang Mulia, dia menoleh ke putri pertama. Ada sedikit perubahan pada tato teratai di punggung Yang Mulia. Perubahan apa? Bisiknya, hampir takut mendengar jawabannya. Dia ragu-ragu, lalu menunjuk ke tato teratai. Setelah pemeriksaan saya telah menentukan bahwa energi lotus hitam telah surut sedikit. Mereka menatap ke tempat yang dia tunjuk. Itu adalah tonjolan dalam desain hitam yang sangat kecil, mungkin seukuran kelopak kecil, jika teratai hitam adalah bunga yang mekar sepenuhnya.
Dan, itu masih hitam. Li Luo menatap tajam ke tempat itu. Dia tidak bisa mendeteksi perbedaan. Itu tampak hitam karena mungkin baginya. Itu saja. Apakah lelaki tua itu melebih-lebihkan? Putri pertama berlari 2 langkah ke depan, tetua abu-abu, apa kamu yakin? Kegelapannya sudah sedikit memudar. Dia tidak bisa mengabaikan ini. Energi lotus hitam telah memudar sedikit. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh para ahli sejauh ini. Dengan penjelasan mereka, energi lotus hitam adalah produk dari resonansi ganda dan sangat sulit untuk dibatalkan. Tapi mengapa itu menjadi lebih redup? Perubahan kecil, tapi tetap perubahan. Orang tua yang dikenal sebagai tetua abu-abu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yang mulia, usia saya mungkin bertambah, tetapi penglihatan saya tetap baik seperti biasanya. Dan saya telah mengingat setiap menit detail tato teratai setelah bertahun-tahun. Penilaian saya tanpa kesalahan. Putri pertama menghela napas dalam-dalam, dadanya yang berat naik turun, ada penyebabnya. Tetua itu terdiam sejenak. Aku tahu kedengarannya sulit dipercaya, tetapi satu-satunya kemungkinan adalah teman kecil kita di sini. Ini sulit untuk ditelan, bahkan untuk pikiran logis putri pertama dan Jiang Qinghe. Tentu saja tidak, bahkan Li Luo sendiri memaksakan tawa kering. Semua ini tidak masuk akal. Bahkan banyak ahli adipati yang hebat telah gagal, dan sekarang dia bisa melakukannya. Mungkinkah itu pemulihan alami oleh Yang Mulia? Li Luo mengelak. Dia benar-benar tidak ingin memikul tanggung jawab berat untuk menyembuhkan kaisar kecil itu padanya. Bagaimana jika itu salah? Siapa yang akan menanggung kesalahan? Tetua abu-abu menggelengkan kepalanya diam-diam tapi tegas. Dia telah menjaga kaisar kecil selama bertahun-tahun. Tentu saja dia paling tahu tentang tato teratai. Selama bertahun-tahun, tato teratai terus memburuk, hitam menyebar di atas hijau. Belum pernah ada pembalikan sebelumnya. Pengalaman mereka selama bertahun-tahun telah mengajari mereka betapa keras kepala dan mematikan energi lotus hitam itu. Bahkan ahli adipati resonansi ganda telah berjuang melawannya. Mereka bahkan telah bertanya kepada kepala sekolah perguruan tinggi astral Sage sebelumnya. Dia adalah seorang tahap raja, tetapi dia tidak cocok untuk penyembuhan. Dia tidak bisa membantu sama sekali. Energi teratai hitam mungkin hanya bisa dihilangkan oleh seseorang yang menggunakan ketiga resonansi penyembuhan. Tapi tahap raja sudah sangat langka, dan kemungkinan menemukan tahap raja yang sempurna sangat tipis. Itulah mengapa kejadian hari ini sangat mengejutkan orang tua itu. Dia menoleh ke putri pertama, menunggu keputusannya. Wajahnya membeku di bawah lampu, lalu dia menoleh ke Li Luo. Kami tidak bisa melewatkan peluang apapun, tidak peduli seberapa kecil peluangnya. Junior Li Luo, silakan coba lagi. Jika penyembuhan Li Luo memiliki efek kecil, mereka dapat mengujinya lagi untuk memastikan bahwa perubahan itu disebabkan olehnya. Li Luo menggeliat. Dia tersentak ke depan padanya. Junior Li Luo, ini sangat penting. Jika kamu dapat menyembuhkan Yang Mulia, istana akan sangat berhutang budi kepadamu. Dia memohon. Aku akan mendukungmu dalam segala hal yang kamu inginkan. Mau tak mau dia tersipu pada Dewi seperti itu yang memohon padanya dengan begitu khusyuk. Tapi, ucapnya terbata-bata. Itu tetes terakhir. Dia hanya seorang master resonansi kecil. Bagaimana para ahli tahap jenderal ini memahami betapa keringnya dia saat ini? Putri pertama tersipu mendengar kata-katanya. Maaf, aku telah mendorongmu tanpa pertimbangan. Li Luo hanyalah seorang master resonansi. Hanya setetes energi cair yang dia miliki. Dia harus menghabiskan 80 atau 90% sekarang. Benar-benar kering. Tetapi, ekspresi minta maaf muncul di mata Phoenix merahnya. Junior Li Luo, katanya lembut, aku tahu permintaanku tidak adil, tapi aku tetap harus melakukannya. Kita harus memastikan penyebab perubahan itu. Aku meminta bantuanmu sekali lagi. Jika kamu benar-benar dapat mengobati kaisar, kita semua akan sangat berhutang budi. Kapanpun kamu mau, kapan saja, hubungi kami dan kami akan menjawab untuk membayar hutang ini. Li Luo dan Jiang Qinghe saling memandang dengan tidak yakin. Apa yang disiratkan oleh putri pertama? Atau apakah dia tahu bahwa House Luolan mengalami kesulitan saat ini? Itu tidak terpikirkan. Sebagai pusat kekuasaan, jaringan intelijen istana kerajaan sangat dalam, begitu pula dengan kekuasaannya. Itu duduk di inti dari jaringan informasi yang hebat, sementara House Luolan hanya berada di posisi pinggiran. Namun, apakah dia mengacu pada agen tak dikenal yang bergerak melawan mereka? Atau lebih buruk lagi,
apakah istana itu sendiri terlibat dalam konspirasi itu? Dengan tidak adanya informasi lebih lanjut, semua orang dicurigai. Bagaimanapun, rumah Luolan memiliki harta yang besar untuk dilindungi, harta yang menyimpan rahasia untuk menjadi seorang raja. Li Luo dan Jiang Qinghe bertukar pandang, melihat jawaban yang mereka butuhkan di mata satu sama lain. Mereka membutuhkan sekutu yang kuat. Mungkin putri pertama telah bersedia untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Jiang Qinghe sebelumnya, tetapi itu akan menjadi hubungan yang hati-hati dan tertutup. Sebelum Jiang Qinghe secara resmi mencapai tahap adipati, hubungan mereka akan lebih santai. Hanya itu yang bisa mereka harapkan. Bagaimanapun, satu adalah pusat kekuasaan, yang lain adalah keluarga yang terpukul. Jika mereka ingin menegosiasikan ulang hubungan, mereka harus membawa sesuatu yang layak ke meja. Siapa yang mengira bahwa hari itu akan datang begitu cepat? Dan meja perundingan itu sendiri telah menjadi chip negosiasi. Li Luo tiba-tiba membuat putri pertama kehilangan ketenangannya. Bisakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menyembuhkan kelemahan alami sang kaisar kecil? Tidak seorang pun, bukan putri pertama, dan bahkan Li Luo sendiri, tidak percaya bahwa sesuatu akan terjadi dari ini, namun tetua abu-abu telah berbicara dengan keyakinan. Godaan kesehatan kaisar kecil telah menarik komitmen mendalam dari putri pertama, dan sekarang benang takdir telah menarik mereka mendekat. Komitmen yang akan mereka jawab ketika House Luolan membutuhkan. Begitulah pentingnya kesejahteraan kaisar kecil. Yang mulia, saya akan mencoba lagi. Li Luo mengangguk. Tapi aku butuh beberapa jam. Kekuatan resonansiku benar-benar habis. Beberapa jam adalah durasi yang rumit. Tidak panjang, tidak juga pendek. Namun kaisar kecil memiliki jadwal yang harus dipatuhi. Dia harus kembali ke istana tepat waktu. Putri pertama mengeluarkan botol batu giok, mengeluarkan satu pil. Ini adalah pil kebangkitan. Ini dapat sangat meningkatkan pemulihan kekuatan resonansimu, aku pikir kamu akan menemukan bahwa itulah yang kamu butuhkan. Li Luo tergoda untuk mengatakan bahwa dia bisa pulih sendiri, tetapi mengingat kondisinya, dia memutuskan lebih bijaksana untuk menerimanya. Dia menelannya, lalu dia duduk dalam posisi teratai untuk memulihkan kekuatan resonansinya yang hilang. Kaisar kecil sedang menatap Li Luo, tetua, bisakah dia benar-benar membuatku sehat kembali? Pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum lembut padanya. Yang mulia, pasti ada sedikit kegelapan yang memudar di salah satu sudut tato teratai. Itu fakta yang sulit. Apakah itu karena Li Luo, kita akan membutuhkannya untuk mengujinya lagi. Kaisar kecil memandang Li Luo dengan ragu. Bisakah dia benar-benar menjadi penyembuh yang lebih baik daripada semua adipati? Kaisar kecil itu begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga wajahnya mulai memerah, dan segera diikuti batuk yang hebat, bersama dengan rasa sakit yang menyiksa yang mengerutkan wajahnya dalam kesengsaraan. Dia mencengkeram dipan dan jatuh tersungkur. Pria tua itu sekilas tahu bahwa bocah itu menjadi terlalu bersemangat, yang telah memicu sebuah episode. Dia mengeluarkan obat dan membuat kaisar kecil menelan. Putri pertama dengan cepat datang ke sisinya juga, menenangkannya. Dia menoleh ke Jiang Qinghe. Aku tidak pernah bermimpi bahwa ini akan terjadi. Keduanya tahu bahwa ini seharusnya tidak lebih dari mencoba kekuatan resonansi ganda Li Luo, tetapi tiba-tiba segala sesuatunya menjadi nyata. Dengan dia di sekitar, Jiang Qinghe mencatat dengan geli, keajaiban memiliki cara untuk terjadi. Putri pertama tersenyum. Sebelum ini, aku akan meragukannya. Setelah malam ini, tidak lagi. Yang mulia, jangan terlalu berharap sebelum kita mengkonfirmasi semua hal. Jika Li Luo benar-benar memiliki kemampuan, itu akan ideal. Tetapi jika ini semua hanya alarm palsu, maka anggota istana akan hancur. Putri pertama memberinya anggukan kecil sebagai pengakuan, lalu dia duduk dengan tenang untuk menunggu Li Luo pulih. Butuh waktu hampir 1 jam. Ketika Li Luo membuka matanya lagi, dia bisa merasakan banyak orang menatapnya dalam diam. Dia segera pergi ke sisi kaisar kecil. Kedua telapak tangannya mengeluarkan kekuatan resonansi, dia memeras setetes energi penyembuhan yang berharga, yang dia teteskan ke tato teratai. Semua orang menahan napas. Hasil yang sama, tidak ada gangguan, dan jatuhnya menghilang terserap ke kulit. Mata sipit lelaki tua itu lebih lebar dari sebelumnya, napasnya terengah-engah karena kegembiraan. Yah, yang abu-abu. Ada nada kecemasan yang tidak biasa dalam suara putri pertama. Wajahnya serius saat dia mengangguk. Yang mulia, sedikit energi lotus hitam memang telah memudar dengan penurunan kekuatan Li Luo. Putri pertama duduk di kursi. Untuk sekali ini,
mata Phoenix merahnya berubah menjadi sangat merah saat air mata kebahagiaan mengalir. Anda bisa mendengar pin drop dalam keheningan ruangan. Siapa Li Luo? Siapa aku? Bahkan Li Luo sendiri mulai bertanya-tanya. Setetes energi penyembuhan pada satu waktu, dia adalah cahaya di ujung terowongan gelap keputusasaan yang pernah dialami oleh istana kerajaan Xia. Dan saat dia tumbuh lebih kuat, sepertinya dia bisa benar-benar membebaskan kaisar kecil dari kondisi sakit dengan kekuatan tangannya. Sebuah keajaiban, yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh pria tua berbaju abu-abu. Putri pertama berjuang untuk ketenangan. Berapa tahun dia menderita karena kondisi anak laki-laki itu. Kekecewaan selama bertahun-tahun telah membuat dia compang camping sebelum dia menyadarinya. Kaisar kecil adalah kerabat langsungnya. Kembali ke masa ketika ayahnya jatuh, dia telah mempercayakan anak laki-laki itu padanya. Dia telah melakukan yang terbaik, tetapi kegagalan telah menolak upaya terbaiknya. Dia pindah ke sisi Li Luo. Mata bimbang pemuda berambut perak itu bertemu dengan mata Phoenix merahnya dengan ketidakpastian. Li Luo, dia bertanya dengan lembut. Bisakah kamu membantuku? Bisakah kamu mengobati Yang Mulia? Li Luo tersenyum lemah padanya. Jika aku tidak mau, kita tidak akan berada di sini. Putri pertama mengangguk, tolong obatilah dia. Istana Kekaisaran memohon kepadamu. Li Luo mengerti bahwa sang putri sedang mengumumkan hutang mereka untuk tindakan ini. Tentu saja, sekutu tidak selalu tetap seperti itu. Tetapi setidaknya itu adalah payung keamanan yang dijamin untuk masa depan yang dapat diprediksi. Takdir telah menyatukan mereka dalam satu benang yang ketat. Saya sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi, kata Li Luo. Dia meraih tangan gemetar putri pertama. Tapi saya akan melakukan yang terbaik. Mereka saling bergandengan tangan dengan erat tapi singkat. Fitur sempurna putri pertama berpaling ke arah Jiang Qinghe. Junior Jiang, kau adalah bintang keberuntunganku. Jika bukan karena Jiang Qinghe, putri pertama tidak akan pernah menyarankan agar Li Luo menangani kaisar kecil itu. Yang Mulia, saya harap Anda juga bisa merahasiakan masalah penyembuhan oleh Li Luo ini, kata Jiang Qinghe sambil tersenyum kecil. Istana kerajaan selalu penuh dengan intrik. Bintang raja muda itu naik, tetapi dia belum memiliki kekuatan penuh, bahkan dengan putri pertama di belakangnya. Jiang Qinghe mungkin tidak memahami sepenuhnya intrik kerajaan, tetapi dia merasa bahwa mungkin tidak bijaksana jika kemampuan penyembuhan Li Luo diketahui secara luas. Ini mungkin akan mengundang masalah. Kelopak mata putri pertama berkedut penuh pengertian. Jangan khawatir, aku berniat untuk merahasiakannya. Tapi, aku tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Bagaimanapun juga, kondisi Yang Mulia juga selalu diawasi oleh para tabib. Ada terlalu banyak lidah di sana untuk dibungkam, pasti kamu mengerti. Jiang Qinghe mengangguk, tolong jaga sebaik mungkin. Kaisar kecil itu terlalu penting untuk diabaikan terlalu lama, tapi mungkin mereka bisa mengulur waktu. Dan, Li Luo mungkin bisa mengobati Yang Mulia, tetapi Anda juga telah melihat betapa lemahnya dia. Pada tingkat ini, akan memakan waktu terlalu lama untuk menghilangkan energi lotus hitam. Ini bukan rencana yang layak. Saya harap Anda tidak terburu-buru. Li Luo dengan penyembuhannya. Beri dia waktu. Biarkan dia meningkatkan kekuatannya, kata Jiang Qinghe. Putri pertama terdiam. Dia bukan orang yang keras kepala, jadi dia melihat logika dalam kata-kata Jiang Qinghe. Li Luo telah memberi mereka harapan, tetapi pada tingkat ini seperti menuangkan cangkir air ke api di gudang. Jiang Qinghe menyarankan agar mereka berhenti menggunakan cangkir sehingga dia setidaknya bisa meningkatkan ke ember atau sesuatu yang lebih besar. Besarkan ikan sebelum Anda memancingnya. Sebuah strategi yang bijaksana. Aku mengerti. Tentu saja. Bagaimana kalau sebulan sekali? Aku pikir ketika dia memasuki tahap jenderal, akan ada kemajuan yang lebih nyata. Li Luo merasa lega. Setidaknya dia tidak akan dihisap habis. 3 kali sehari. Bahkan tubuh besi pun tidak akan bertahan. Tapi, dia tersenyum malu-malu pada Li Luo. Hari ini adalah pertama kalinya, dan kami akan meminta sedikit lebih dari junior Li Luo. Masih ada 3 jam sebelum kita harus kembali ke istana. Bisakah junior Li Luo memberikan penyembuhan lagi? Dia menggoyangkan botol pil penyembuhan dengan harapan. 3 kali lagi malam ini ya. Li Luo gemetar ketakutan. 3 kali lagi. Mereka benar-benar mengisapnya lebih kering dari padang pasir. Dia berbalik memohon pada Jiang Qinghe, tetapi dia mengangkat bahu dengan simpati. Kesepakatan sudah dibuat. Dia menyerah, berbalik untuk mengambil pil penyembuhan lainnya.
Dia menelannya dan duduk kembali untuk membiarkan pemulihan terjadi. Dalam 3 jam berikutnya, Li Luo melakukan 3 penyembuhan lagi. Pada akhirnya, dia terhuyung-huyung keluar dari ruangan, pucat seperti hantu. Dia bergoyang melewati Yu Hongqi dan Lu Qinger yang heran, berbisik, "Aku keluar, aku keluar." Tidak lagi. Ibu dan anak saling pandang. Apa yang terjadi di ruangan itu? Li Luo, kamu baik-baik saja? Lu Qinger bertanya dengan prihatin. Hanya sedikit kelelahan setelah merawat Yang Mulia. Li Luo mengibaskannya. Lu Qinger mengerutkan bibirnya dengan ragu. Dia telah kehabisan kekuatan resonansi sebelumnya, tetapi dia tidak pernah terlihat sakit seperti Li Luo sekarang. Namun, dia berdiri di atas kakinya sendiri. Presiden Yu, Li Luo telah bekerja keras hari ini. Kami akan pergi sekarang, kata Jiang Qinghe sopan. Beristirahatlah dengan baik. Yu Hongqi mengangguk dengan ramah. Jiang Qinghe membantu tunangannya yang berambut perak, ekspresi khawatir Lu Qinger mengawal setiap langkahnya yang mengejutkan. Tidak lama setelah pasangan itu pergi, putri pertama dan kaisar kecil mengucapkan selamat tinggal dan pergi juga. Dengan kepergian putri pertama dan kaisar kecil, kehadiran yang telah mengintai di bayang-bayang pergi, gelembung perlindungan mereka yang tak terlihat bergerak dengan tuntutan mereka. Bu, apakah menurutmu penyembuhan Li Luo berhasil? Lu Qinger berbisik. Omong kosong, kondisi kaisar bahkan membuat para tabib setingkat adipati bingung. Resonansi ganda Li Luo adalah tiruan yang buruk dari yang sebenarnya. Yu Hongqi menggelengkan kepalanya, terlalu terbiasa dengan cahaya mewah putrinya. Dan lagi, kepekaan adipatinya telah mencatat langkah ringan putri pertama ketika dia pergi. Kaisar kecil terlebih lagi, bahasa tubuhnya praktis berteriak dengan kebahagiaan. Seseorang tidak akan bangkit untuk memimpin Bank Naga Emas tanpa mengembangkan pembacaan yang tajam terhadap setiap situasi. Dia merasa bahwa sesuatu yang luar biasa pasti telah terjadi dalam beberapa jam terakhir. Tapi apa mungkin, Li Luo, wakil untuk hubungan yang lebih dekat dengan Jiang Qinghe. Apakah dia benar-benar sembuh? Kereta kerajaan berjalan dengan megahnya di bentangan jalan yang luas, rutenya diamankan dan dibersihkan di depan oleh segerombolan pengawal. Di dalam, wajah kekanak-kanakan kaisar kecil bersinar dengan kegembiraan dan keinginan. Kak, apa aku benar-benar akan sembuh? Dia menarik tangannya dengan gembira. Bisakah dia benar-benar menyembuhkanku? Kepala kecilnya terasa sedikit pusing karena kegembiraan. Rasanya seperti hadiah mainan baru saja jatuh dari langit. Ekspresi putri pertama mencerminkan kegembiraannya sendiri. Dia mengelus kepalanya dengan kasih sayang, kita telah mengkonfirmasinya kan. Kembali ketika Li Luo memberi kaisar kecil cairan rohnya, dia agak terkejut bahwa itu memiliki efek yang sama dengan obat kaisar kecil, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, berpikir itu hanya efek resonansi air. Betapa salahnya dia. Tapi bagaimana dia melakukannya? Kaisar kecil itu bertahan. Tangannya di kepalanya berhenti berpikir. Yah, aku juga merasa aneh. Bagaimana bisa? Dia mengarahkan 2 kata terakhir pada pria berjubah abu-abu di sebelah mereka. Tuan Muda Li Luo pasti istimewa, kondisinya seharusnya sulit untuk diselesaikan oleh resonansi ganda biasa, namun dia bisa. Pasti ada sesuatu yang unik tentang kekuatannya yang belum kita temukan. Jika Yang Mulia ragu, lain kali saya bisa menyelidiki kekuatan resonansinya secara mendalam untuk menemukan keanehan apapun. Dia mempertimbangkannya, lalu dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Orang tua Li Luo luar biasa dalam banyak hal. Metode mereka selalu terinspirasi secara berbeda. Masuk akal jika mereka meninggalkan sesuatu yang istimewa untuk Li Luo. Saat ini, kami berhubungan baik dengan Jiang Qinghe dan Li Luo, dan kami akan membutuhkan kekuatannya untuk menyembuhkan kaisar. Kami tidak akan memutuskan hubungan yang diperoleh dengan susah payah ini demi privasi. Apa yang istimewa dari kekuatan resonansi Li Luo tidak terlalu mengkhawatirkan kita. Kemampuannya untuk menyembuhkan raja adalah kuncinya di sini. Orang tua itu mengangguk. Yang Mulia, apakah Anda berniat untuk menyatakan persahabatan dengan keluarga Luolan? Orang tua itu bertanya lagi. Potensi Jiang Qinghe akan melampaui segalanya, menurut perkiraanku, dia akan mencapai tahap adipati dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dia akan menjadi adipati termuda di seluruh kerajaan Xia. Itulah yang kupikirkan sebelumnya malam ini. Sekarang aku melihat bahwa kecemerlangan emas matahari telah membutakanku pada pesona perak bulan. Ah, Li Luo, betapa kamu mengejutkanku. Rumah Luolan mungkin dalam keadaan sulit sekarang, tetapi keduanya menahan segalanya. Mereka tak terhindarkan.
Seiring waktu, tidak ada yang tidak bisa diatasi oleh rumah Luolan. Rumah Luolan layak untuk menyatakan persahabatan dengan dirinya. Orang tua itu terdiam sejenak. Tetap saja, ada banyak kekuatan yang menentang mereka. Banyak adipati tertarik pada rahasia tahap raja yang ditinggalkan Li Taixuan dan Tan Thailand. Bangsal pertahanan rumah Luolan telah melemah selama bertahun-tahun. Festival hantu terakhir, energi penyusup cloning menyerbu. Bisa berbahaya bagi kita untuk melewati mereka, Yang Mulia. Maukah Anda benar-benar mengulurkan tangan bantuan kepada mereka ketika mereka dibayangi oleh musuh mereka? Dia melihat keluar jendela kereta, ke latar belakang gelap malam, hanya melihat bintang-bintang, kita bergerak seperti biasa, dengan tegas. Duduk di pagar hanya akan mengundang lebih banyak masalah nanti. Pria tua itu menatapnya dengan heran. Dan jika mereka tidak memenuhi harapanmu? Dia menghela nafas saat bintang yang dia tonton merunduk di balik gumpalan awan. Kalau begitu rumah Luolan akan hancur. Tangan bantuanku hanya akan menopang pertahanan mereka. Apakah perahu mereka berhasil melewati badai? Itu masih terserah mereka. Sekarang 2 hari setelah ulang tahun Lu Qinger, semua berlalu dengan lancar. Li Luo memanfaatkan hari-hari damai untuk dengan cepat membiasakan dirinya dengan kekuatan yang menyertai terobosan barunya ke tingkat pola kejadian. Ada juga soal tes kedua di Villa Sungai Kecil. Untuk cairan roh kelas 2, baik Tang Yun maupun Lu Xiaofeng masih menahan diri untuk tidak berpartisipasi, dan sekali lagi Li Luo menang dengan mudah. Hasilnya seperti yang diharapkan Li Luo. Pengrajin cabang berbicara tentang Li Luo dengan hormat sekarang. Bagaimanapun, mereka semua adalah pembuat resonansi. Keterampilan pemurnian adalah satu hal yang tidak mereka permasalahkan. Li Luo mungkin hanya ahli resonansi kelas 2, tapi bakatnya luar biasa. Cairan roh kelas 1 dan 2 serta cahaya pemurniannya membuat iri bahkan oleh para seniman kelas 4 seperti Tang Yun dan Lu Xiaofeng, belum lagi yang lainnya. Dalam 2 hari pertama, mereka semua dijaga dan waspada. Tapi karena janji Li Luo terbukti benar, kecurigaan mereka menjadi mereda di bawah perlakuan baik Li Luo. Tetua Zheng Ping diam-diam memperhatikan situasi, dan sepertinya keraguan sudah mulai muncul di antara mereka. Semuanya bergerak seperti yang Li Luo bayangkan. Hari ini adalah ujian ketiga, kata Kei Wei dengan sedikit khawatir. Dia bersama Li Luo dan Jiang Qinghe di aula markas besar House Luolan. Tuan muda, semuanya berjalan terlalu lancar, dia menekankan. Li Luo mengangguk sambil berpikir. Dia memiliki pikiran yang sama. Namun para pembuat resonansi sudah beralih padanya, dan tipu daya Pei Hao tidak terlihat. Apakah dia benar-benar diberi hadiah ini? Li Luo dan Jiang Qinghe bertukar pandang. Kejelian dan perencanaan Pei Hao tidak bisa diremehkan. Akan naif untuk berpikir bahwa mereka telah menang. Jika dia merencanakan sesuatu, itu pasti dalam 2 hari ke depan, kata Jiang Qinghe. Hari ini adalah ujian ketiga. Jika lulus dengan lancar, maka pengrajin cabang akan dikirim kembali dengan tangan kosong. Sudah terbiasa dengan kehidupan yang baik di sini di markas, banyak yang pasti akan memilih untuk tetap tinggal ketika dihadapkan dengan prospek itu. Pei Hao pasti akan bergerak sebelum itu. Aku sudah menyiapkan sejumlah besar penjaga di Villa Sungai Kecil, dan membuat banyak persiapan rahasia lainnya. Li Luo mengangguk dengan serius. Mari kita lanjutkan seperti yang direncanakan untuk saat ini. Jiang Qinghe setuju. Jika kamu benar-benar dapat membujuk pengrajin cabang, jumlah pengrajin Villa Sungai Kecil akan membengkak secara signifikan. Dengan sumber air rahasiamu, kita pasti akan bangkit di kota Xia. Li Luo berdiri dan menghadap matahari, menghembuskan napas dalam-dalam. Semua sesuai rencana, rencananya membawa Villa Sungai Kecil menuju kejayaan dan kekayaan. Terutama kekayaan. Sumber emas akan sangat membantu untuk mengamankan kekuatan House Luolan. Dan tentu saja, itu juga akan memberinya cairan roh bermutu tinggi dan cahaya pemurni yang dia butuhkan. Yang paling penting, bangsal pertahanan yang Paman Biao bicarakan. Tentunya mereka akan pulih juga kan? Ayo pergi, kata Li Luo kepada yang lain, memimpin jalan keluar dari markas besar House Luolan. Sudah waktunya untuk menuai semua pengrajin cabang yang telah dia rawat begitu lama. Sudah waktunya untuk melihat apa yang telah dimasak Pei Hao. Li Luo berjalan keluar dengan senyum kecil di wajahnya. Tentunya Pei Hao tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Muda Istana yang kosong suatu hari nanti akan menghadapinya dalam pertempuran langsung di sini di kota Xia. Markas Villa Sungai Kecil. Hari ini, suasana hati di antara banyak pengrajin cabang terasa ambigu, yang berdiri bersama dalam kelompok yang padat.
Pengrajin resonansi markas besar berdiri di sampingnya, tetapi setelah beberapa hari bekerja bersama, percakapan menyebar di antara kedua kelompok, bebas dari ketidakpercayaan dan diskriminasi yang hadir saat mereka pertama kali bertemu. Beberapa yang lebih ramah bahkan bercampur dengan cukup bebas, dan pertukaran terbuka mereka menimbulkan keraguan lebih lanjut di wajah pengrajin cabang. Di depan mereka, Tetua Zheng Ping berdiri bersama Tang Yun dan Lu Xiaofeng. Dia menatap keduanya dengan angkuh. Hari ini adalah ujian ketiga. Ketika itu berakhir, begitu juga waktumu di markas. Keduanya terdiam. Tetua Zheng Ping meledak, apa kamu tidak merasakan keikhlasan Tuan Muda selama ini? Tang Yun mengernyit. Kami ditandai dengan tanda Pei Hao. Cabang siling sudah terlalu dalam bersinkron dengan dia. Dia hanya menggunakan kalian sebagai buruh. Selain itu, kalian pikir dia meninggalkan markas tanpa celah. Lihatlah para pengrajin resonansi di sekitar kalian. Banyak dari mereka direkrut oleh Pei Hao. Tapi apakah Tuan Muda keberatan? Jangan menilai Tuan Muda dengan hati dan pikiran yang sempit. Mungkin dia masih muda, tetapi keterampilan dan kemurahan hatinya tak terbatas. Kedua pengrajin yang berpengalaman terlihat bingung, tetapi akhirnya memilih untuk tetap diam. Kebaikan Tuan Muda telah melunakkan hati mereka, tetapi belum membatalkan dukungan bertahun-tahun yang diberikan oleh Pei Hao. Mereka belum siap untuk sepenuhnya berpaling dari Pei Hao. Mari kita tunggu sampai akhir ujian. Tang Yun mendesah. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia akan mengambilnya satu langkah pada satu waktu. Jika mereka menang di sini, maka mereka akan melihat apakah Li Luo akan memenuhi janjinya. Jika ya, mereka bisa kembali ke cabang siling dengan sumber air rahasia, tujuan mereka tercapai. Pengrajin cabang mungkin akan mengikuti mereka kembali saat itu. Aish, dasar orang bodoh yang keras kepala, bentak Tetua Zheng Ping. Gemuruh terjadi. Li Luo, Jiang Qinghe, dan rombongannya tiba. Banyak pengrajin resonansi bertepuk tangan saat melihat kedatangan mereka. Li Luo melambaikan tangan sebagai pengakuan saat mencapai Tang Yun dan Lu Xiaofeng. Baiklah, tuan-tuan, aku yakin kalian akan menghadapi aku kali ini. Mereka saling pandang dan maju. Di antara pengrajin resonansi, keterampilan Tang Yun paling tinggi. Dia mendekati pengrajin kelas 5. Pengrajin resonansi berbisik dan menggelengkan kepala tidak setuju. Tuan Muda telah lebih dari murah hati dalam perlakuan, dan sekarang Tang Yun akan tampil sendiri. Itu tidak pantas. Tang Yun mengabaikan bisikan itu. Tuan Muda, izinkan saya belajar langsung dari Anda. Tapi kali ini kita bersaing dengan cairan roh kelas 3, dan Tuan Muda hanya seorang pengrajin kelas 2. Oh, aku dalam suasana hati yang baik kemarin, kata Li Luo dengan ceria, aku berhasil membuat cairan roh kelas 3. Kurasa aku ahli resonansi kelas 3 sekarang. Pernyataan santai Li Luo disambut dengan rasa tidak percaya. Mengapa kecerdasan Tuan Muda ini meningkat sesering seseorang minum teh? Bukankah dia baru saja kelas 2 beberapa hari yang lalu? Mereka sendiri telah melalui bertahun-tahun kultivasi untuk mencapai kelas 3. Li Luo hanya mencapainya dalam setengah tahun. Apakah dia benar-benar berbakat? Tuan Muda, Anda adalah seorang jenius dalam seni artifisial, kata Tang Yun kagum. Kemudian lagi, artifisial resonansi hingga kelas 3 masih dianggap mendasar. Dengan bakat yang cukup, seseorang dapat melewati nilai-nilai itu dengan lebih cepat. Tetap saja, Anda baru saja mencapai kelas 3. Aku khawatir Anda mungkin tidak terlalu akrab dengan cairan roh kelas 3. Apakah Anda yakin kita harus melanjutkan tes ini? Tang Yun bertanya. Tang Yun adalah peringkat 4, naik kelas 5. Meskipun Li Luo adalah peringkat 3, perbedaan dalam pengalaman seharusnya sangat besar. Li Luo mungkin mendominasi 2 tes pertama, tetapi Tang Yun sama sekali tidak khawatir tentang yang ketiga ini. Dengan bahan-bahan yang identik, pengalaman dan kemampuannya sendiri akan menempatkannya pada keuntungan yang luar biasa. Li Luo tersenyum. Kita sudah sepakat tentang ini. Bagaimana aku bisa membatalkannya sekarang? Tapi jangan merasa terbebani, dan lakukan yang terbaik. Tang Yun direndahkan oleh kebaikan Li Luo. Mengapa dia, dengan kelebihannya, malah dihibur? Sudah waktunya. Mari kita mulai, kata Li Luo. Mereka bergerak maju dengan cepat ke bengkel pemurnian, masing-masing dengan tumpukan bahan yang berdekatan dan identik ditata dengan rapi. Semua orang akrab setelah 2 tes. Kedua pesaing menuju ke bengkel pemurnian mereka, dipisahkan oleh kaca transparan. Jiang Qinghe, Kai Wei,
Dan Yan Lingqing berdiri bersama dalam satu kelompok, berbagai jenis kecantikan mereka menarik banyak pandangan sembunyi-sembunyi. Mata emas Jiang Qinghe berkeliling terus-menerus. Dia entah bagaimana mendapat firasat bahwa villa sungai kecil sedang diawasi oleh sejumlah besar mata hari ini. Lingqing, tuan muda masih di belakang Tang Yun meskipun dia telah naik ke kelas 3 kan. Kai Wei berbisik kepadanya. Biasanya, tidak ada bakat yang memungkinkan seorang pengrajin kelas 3 untuk bersaing dengan pengrajin kelas 4 yang berpengalaman. Yan Lingqing melipat tangannya di dadanya. Ini bukan hanya tentang kekuatan penempaan, aku menduga Li Luo cukup sering gagal ketika memurnikan cairan roh kelas 3. Jika itu orang lain di posisinya, aku akan mengatakan tidak ada gunanya kompetisi ini, kata Yan Lingqing terus terang. Ini akan menjadi tes yang berbeda dari dua yang pertama. Li Luo telah akrab dengan cairan roh kelas 1 dan 2 dan cahaya pemurni, tetapi cairan roh kelas 3 tidak hanya jauh lebih sulit, tetapi dia juga akan kurang akrab dengannya. Yang akan menyebabkan kesalahan yang tak terhindarkan. Jadi dia akan kalah. Kai Wei berbisik ketakutan. Yan Lingqing menggelengkan kepalanya. Aku bilang jika itu orang lain di posisinya. Dia tersenyum pada sosok ramping di bengkel. Orang itu lebih dari sekadar fenomena. Persaingan yang adil, bahan yang identik, dan tidak ada sumber air rahasia. Tapi, karena Li Luo telah membantunya memurnikan cairan roh sebelumnya, dia mungkin satu-satunya yang menduga bahwa Li Luo adalah pencipta sumber air rahasia. Pengrajin cabang mungkin menganggap tuan muda sebagai orang yang baik dan adil, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka semua sedang dipermainkan. Tetap saja, rencananya sejauh ini sangat cerdik. Dan Yan Lingqing sama sekali tidak melihat ada yang salah dengan itu. Ini selalu menjadi perjuangan habis-habisan. Pertandingan sudah berlangsung. Keduanya menciptakan cairan roh kelas 3 yang disebut burung lintasan. Itu adalah formula bintang 2, tidak ada yang terlalu mewah. Sebagai presiden cabang Villa Sungai Kecil, Tang Yun sangat akrab dengan cairan roh burung lintasan. Dia bergerak melalui prosedur dengan efisiensi yang dipraktikkan, menggabungkan bahan dan memanipulasinya dengan kekuatan resonansi airnya dalam gerakan yang tepat untuk pemurnian. Banyak yang mengangguk setuju pada penguasaan yang dipamerkan. Naik menjadi presiden cabang adalah bukti bahwa keterampilan Tang Yun tidak dipertanyakan. Dia menunjukkan setiap tanda menerobos ke kelas 5 segera. Itu sudah dianggap sebagai master dimanapun di kerajaan Xia. Pengrajin resonansi markas besar sedang melihat ke bengkel lain dengan cemas. Mereka dapat melihat bahwa metode pemurnian Li Luo menunjukkan kurangnya pengalaman. Kadang-kadang ada kesalahan, dan kecepatannya tertinggal di belakang Tang Yun dengan selisih yang cukup besar. Itu adalah sesuatu yang mereka semua mengerti. Tidak dapat dihindari bahwa dia tidak terbiasa dengan formula kelas 3. Kegagalan adalah bagian dari proses. Li Luo sudah melakukannya dengan cukup baik. Meskipun kadang-kadang tergelincir, dia melanjutkan dengan kecepatan yang layak menuju penyelesaian. Waktu terus berjalan, di dekatnya, di penginapan mewah. Pei Hao duduk santai di kursinya, Pang Qianqi gelisah di sisinya. Yang terakhir melemparkan pandangan gugup sesekali ke arah markas Villa Sungai Kecil, meskipun dia terlalu jauh untuk bisa melihat apapun. Tuan Pei Hao, apakah Anda tidak khawatir? Pang Qianqi berseru. Pei Hao tersenyum malas dan menuangkan secangkir teh lagi untuk dirinya sendiri. Oh, acaranya baru saja akan dimulai. Aku ingin tahu apakah Li Luo dapat menangani apa yang sebenarnya aku kirimkan kepadanya. Tak lama kemudian, Tang Yun hampir selesai. Cairan roh kelas 3 benar-benar tidak ada yang istimewa untuk seorang seniman kelas 4 yang berpengalaman seperti dia. 20 menit kemudian, Tang Yun muncul dari bengkel pemurnian tersenyum penuh kemenangan, sebuah botol kristal di tangan. Di dalamnya, cairan merah pucat, cairan roh burung lintasan yang lengkap. Ada teriakan kekaguman pada kecepatan dia membuatnya. Mereka sekarang beralih ke bengkel pemurnian lainnya, di mana Li Luo masih merupakan gambaran konsentrasi, dengan hati-hati menyusun bahan-bahannya. Jika kecepatan adalah indikator kemampuan, segalanya tidak terlihat bagus untuk Li Luo. Tetap saja, para pembuat resonansi tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mengapa pengrajin kelas 3 yang baru ingin menantang pengrajin kelas 4 seperti Tang Yun? Apakah dia siap untuk kalah di ronde ketiga? Apakah dia berniat untuk menyerahkan sumber air rahasia ke cabang siling tanpa kompromi? Itu tampak terlalu mudah. Terutama mengingat betapa tenangnya Jiang Qinghe. Mata emasnya sangat stabil, dan ketika para pengrajin di kantor pusat memandang ke arahnya, mereka merasakan harapan mereka diperbarui. Mereka kembali bergumam gelisah, menunggu penyelesaian Li Luo.
Butuh waktu 1 jam penuh. Li Luo telah membuat banyak kesalahan yang menghabiskan waktu, tetapi untungnya tidak fatal. Akhirnya, dia muncul dengan cairan merah pucat di tabung reaksi kristalnya juga, dan ada desahan lega bersama dari para pendukungnya ketika mereka melihat pemurniannya berjalan dengan baik. Li Luo menyeka keringat di alisnya. Dia sebenarnya sudah siap untuk gagal dan mengulang dari awal, meski untungnya kesalahannya kali ini tidak terlalu membebaninya. Dia menuju ke area di antara dua bengkel pemurnian, menghadap Tang Yun. "Tuan muda, bakatmu luar biasa," kata Tang Yun dengan pujian yang tulus. Meskipun Li Luo telah mengambil lebih banyak waktu, dia akhirnya berhasil. Secara umum, tingkat keberhasilan pembuat resonansi yang baru ditingkatkan cukup goyah, tetapi Li Luo telah berhasil menghasilkan cairan roh burung lintasan di bawah taruhan tinggi seperti itu. Sebuah bukti bakatnya. Li Luo tersenyum tanpa kata dan memberi isyarat untuk jarum pengukur penempaan. "Kami berada di langkah terakhir sekarang, Presiden Tang Yun. Apakah kamu siap?" Jarum Tang Yun melayang di atas produknya. Tuan muda itu murah hati. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan sopan." Dia memasukkan jarum pengukur penempaan ke dalam cairan roh burung lintasannya. Semua mata tertuju pada indikator pendakian saat perlahan naik melalui tanda 57. Hasil ini disambut oleh banyak anggukan. Cairan roh burung lintasan hanya formula bintang 2, jadi batas kekuatan tempernya kira-kira sekitar 60%, 57% memang belum maksimal, tapi tetap merupakan hasil yang lumayan. Apalagi dibandingkan dengan seorang pemula seperti Li Luo. Kebanyakan perajin resonansi kelas 3 yang baru merasa sulit untuk menembus penghalang 52%. Li Luo memasukkan jarum pengukur penempaan ke miliknya. Dia tertawa. "Yah, aku akan, 58. Itu beruntung. Hanya sedikit lebih tinggi dari Presiden Tang Yun." Dia mengangkat jarumnya tinggi-tinggi agar mereka bisa melihatnya. Yang bisa terdengar hanyalah bunyi dentuman kolektif dari rahang para seniman yang jatuh bergema di lantai. Cairan roh burung lintasan Li Luo telah menang. Bagaimana bisa? Namun ini adalah Li Luo yang sama yang telah mendengarkan mereka dengan baik hati menawarkan mereka kesempatan, dan kemudian memenangkan mereka dengan bakat belaka. Hasilnya mungkin mengejutkan, tetapi tidak ada yang mencurigai Li Luo mencurangi kontes. Tang Yun sama terkejutnya. Dia menatap diam-diam pada jarum pengukur penempaan di tangan Li Luo. "Bakatmu membuatku takut," katanya singkat. Mereka memiliki bahan yang sama, yang telah diperiksa tanpa henti. Dan keduanya telah disempurnakan secara terbuka sebelum yang lain, jadi tidak ada pertanyaan tentang kecurangan. Hasilnya harus diterima. Tang Yun dipaksa untuk percaya bahwa Li Luo hanyalah monster. Dia pernah mendengar tentang para jenius seperti itu sebelumnya, insting supernatural mereka memberi mereka kontrol yang sangat baik atas setiap kombinasi bahan. Li Luo pasti begitu. Li Luo hampir merasa tidak enak pada Tang Yun karena dia mencoba tersenyum dengan berani. Dalam keadaan biasa, tidak mungkin dia bisa menang. Itu semua berkat resonansi cahaya airnya dan sumber air rahasia yang bisa dia hasilkan sebagai hasilnya. Tetap saja, itu juga tidak benar-benar curang. Itu memang bagian dari keahliannya, bakat alaminya. Tetap saja, dia tidak akan menjelaskan ini kepada siapapun. Li Luo sekarang beralih ke pengrajin cabang, yang tampak licik seperti semut di atas kompor listrik. Mereka kalah, dan gagal dalam ketiga tes. Menurut kesepakatan mereka akan kembali ke Siling dan markas besar tidak akan pernah memberi mereka sumber air rahasia. Waktu mereka di markas telah berakhir. Pikiran itu saja sudah cukup untuk membuat kepanikan mereka meluap. Menjauh dari lingkungan yang nyaman ini, kembali ke cabang Siling tanpa masa depan. Di sana, mereka akan meningkatkan keberadaan mereka hari demi hari. Di sini, mereka bisa maju ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka tidak ingin pergi, tapi Pei Hao telah mengirim mereka. Pei Hao lah yang telah menghasut seluruh persekongkolan ini, mengipasi api kebencian sampai mereka memobilisasi dan datang ke sini sebagai protes. Pei Hao lah yang telah menjanjikan kesetaraan dan keadilan kepada mereka. Bagaimana mungkin markas masih mau menerimanya sekarang? Li Luo berdiri dan berbicara langsung kepada mereka. "Jika ada yang ingin tinggal di markas Villa Sungai Kecil, aku menyambut kalian atas nama House Luolan. Jangan pedulikan masalah masa lalu, apapun yang mungkin diperintahkan Pei Hao untuk kalian lakukan, kalian memiliki janjiku bahwa kami tidak akan mengejarnya, kalian telah mengalami banyak hal selama kalian tinggal di sini." Tang Yun dan Lu Xiaofeng bernafas lebih lega mendengarnya. Itu bagus untuk melihat tuan muda memiliki ambisi,
dan tidak sepenuhnya tidak manusiawi. Dia bertujuan untuk merekrut mereka semua. Bisakah mereka menghentikannya? Mereka bertukar senyum kecut. Tuan muda ini dengan cekatan menggerakkan mereka dari pengunjuk rasa menjadi pendukung. Benar-benar putra dari dua kepala keluarga. Tetapi bahkan jika yang lain memilih untuk tinggal, Tang Yun dan Lu Xiaofeng tidak akan melakukannya. Mereka masih merasa berhutang terlalu banyak pada Pei Hao. Keduanya berdiri. Tuan muda, kemurahan hati Anda menguasai kami, dan kami telah diberkati dengan itu jauh melampaui apa yang pantas kami dapatkan. Jika saudara-saudara kita ingin tinggal di sini untuk masa depan yang lebih cerah, saya mohon Anda membiarkan mereka tinggal. Keduanya menangkupkan tinju mereka untuk menghormati. Li Luo terkejut. Apakah kalian tidak akan tinggal? Mereka menggelengkan kepala dengan senyum sedih, dan berbalik untuk pergi. Pada saat itu, sebuah gong yang menarik perhatian terdengar, mengirim gelombang suara melalui markas besar villa sungai kecil. Saat gong berbunyi, Tang Yun dan Lu Xiaofeng merasakan kelembapan di sudut mata mereka. Mereka menggosoknya, dan tangan mereka basah oleh darah segar berwarna merah. Mata Li Luo melebar kaget. Berdiri di antara keduanya, dia bisa melihat aliran darah yang terus-menerus keluar dari mata, hidung, dan telinga mereka, mengalir begitu bebas sehingga merah berubah menjadi hitam. Li Luo terdiam oleh pemandangan distopia ini. Dia berbalik dengan mati rasa, hanya untuk melihat bahwa semua pengrajin cabang juga terkena hal yang sama. Di tengah musim panas, matahari bersinar di belakang Li Luo, tetapi gemetarannya tidak akan berhenti. Saat teriakan dimulai, mata Li Luo menjadi datar. Jadi ini rencana Pei Hao. Sebuah hadiah berupa racun. Petik 2. Degukan aneh dari pembuat resonansi yang tersedak darah mereka sendiri memenuhi ruangan. Bagi para pengrajin itu sendiri, itu adalah mimpi terburuk mereka yang terjadi. Dibutakan oleh darah mereka sendiri, mereka jatuh ke lantai seperti lalat. Kekacauan total. Pengrajin resonansi lainnya bergegas mendekat, berteriak dan mencoba membangunkan yang jatuh. Jangan panik. Periksa tanda vital mereka. Suara perintah Jiang Qinghe yang jelas memotong kebingungan, mendorong mereka masuk. Jadi Pei Hao akhirnya menunjukkan tangannya, gumam Jiang Qinghe pada Li Luo. Memang tangan pembunuh. Kei Wei mendesis. Dia pasti telah meracuni mereka semua sebelumnya. Dia bermaksud agar mereka mati di villa sungai kecil. Mata Yan Lingqing menjadi dingin karena kesadaran. Bagian lain dari rencananya pasti sudah berjalan. Dia mungkin menyebarkan berita tentang rumah Luolan yang meracuni pembuat resonansinya di sekitar kota Xia. Dia akan membunuh reputasi kita sampai mati. Dia bahkan mungkin menyebarkan desas-desus bahwa para perajin yang diracuni semuanya menggunakan sumber air rahasia Li Luo, menimbulkan keraguan akan hal itu, Li Luo mendalilkan. Tidak ada orang waras yang akan mempercayai kebohongan itu, tetapi rumor terbang lebih cepat daripada kekuatan resonansi angin. Kebenaran jarang menjadi masalah ketika epidemi sensasi merajalela. Jika rumor itu terus berlanjut, tidak ada ahli resonansi yang mau bergabung dengan villa sungai kecil lagi. Kita akan hancur. Wajah Li Luo tanpa emosi sekarang, senyumnya benar-benar hilang. Mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa niat membunuhnya akhirnya terbangun. Apa rencanamu? Jiang Qinghe memandangnya dengan tenang. Li Luo menarik napas dalam-dalam dan menenangkan. Aku mengantisipasi sejenis racun. Aku bahkan meminta penyembuh untuk memeriksanya selama beberapa hari terakhir, tetapi hasilnya bersih. Itu bukan racun biasa. Suara gong itu pasti pemicu racunnya. Pei Hao pasti mengawasi kita setiap saat. Ah, tidak ada yang penting sekarang. Li Luo bisa merasakan rasa frustrasinya menumpuk di dalam, bahkan saat pasir kehidupan para pembuatnya menetes ke jam pasir kematian. Lingqing benar. Tujuan Pei Hao adalah menghancurkan villa sungai kecil. Mereka tidak bisa membiarkannya, villa sungai kecil adalah titik vital ekonomi bagi House Luolan yang tidak bisa mereka tinggalkan. Pei Hao harus memiliki pendukung yang kuat untuk meluncurkan serangan yang begitu berani. Apa tujuannya? Semua terlalu jelas, penghancuran bangsal pertahanan House Luolan. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati di sini di markas, Jiang Qinghe menekankan. Seluruh reputasi mereka akan hancur jika pembuat resonansi mati di sini. Li Luo mengangguk. Dia melirik sekelompok orang yang bergegas dari kejauhan. Itu adalah tabib yang kupekerjakan. Aku membuat mereka siaga untuk keadaan darurat. Sepertinya keputusan itu terbayar. Jiang Qinghe mengangguk setuju. Mungkin mereka tidak bisa menghilangkan racunnya, tapi itu selalu menjadi pilihan pertama untuk dijelajahi.
Para tabib memucat ketika mereka melihat para pengrajin berdarah dari setiap lubang. Tolong, upaya terbaik kalian dalam membersihkan racun. Jika kalian tidak bisa, analisis komposisinya dan saya akan segera membeli obat penawar yang dibutuhkan, kata Li Luo tegas. Tolong lakukan yang terbaik. Haus Luolan akan sangat menghargai usahamu. Tabib bergegas untuk memulai pemeriksaan mereka. Kurang dari 10 menit kemudian, mereka datang untuk melapor. Tuan muda, racunnya sangat langka dan sangat kuat. Kita bisa memperlambat jalannya racun, tapi mengeluarkannya sulit. Li Luo mengharapkan hal semacam itu. Jika racun Pei Hao bisa dengan mudah dihilangkan, dia bukan Pei Hao. Bisakah kamu memberitahu komponennya? Li Luo bertanya. Ketika belajar untuk pengobatan kaisar kecil, dia juga telah menjejalkan beberapa pengetahuan dasar pengobatan. Mereka berunding sebentar, lalu membuat daftar yang ditulis dengan tergesa-gesa. Kami benar-benar membutuhkan ini. Jika Tuan Muda bisa memastikan pengadaan mereka, itu akan sangat membantu orang-orang ini. Li Luo memindai daftar itu sebentar dan mengangguk. Dia kemudian memberi isyarat kepada Penatua Zheng Ping. Catat semua yang ada di daftar ini dan segera beli. Penatua Zheng Ping bergegas untuk melaksanakan perintahnya. Mata Jiang Qinghe bersinar dengan kesadaran baru. Jika bahan-bahan ini bermanfaat, maka Pei Hao pasti sudah mengurusnya. Mata Li Luo menyipit. Maksudmu dia sudah membeli semuanya sebelumnya? Dia mengangguk. Pei Hao tidak bekerja sendiri. Kekuatan di belakangnya pasti memiliki rencana yang tersisa. Dia hanya perlu mengulur waktu untuk racun itu bekerja. Ketika mereka mati, dia menang. Li Luo menarik napas dengan tajam. Hati Pei Hao sedingin es. Serangan ini kejam dan diperhitungkan dengan baik. Jika ada satu tempat tersisa di kota Xia di mana bahan-bahan khusus itu dapat dibeli, kata Jiang Qinghe penuh arti. Dia mengangguk. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada Bank Naga Emas. Tetap saja, segala sesuatunya mungkin tidak berjalan lancar di sana, kecuali, dia tersenyum padanya. Kamu harus pergi sendiri. Gunakan koneksimu. Li Luo memberinya anggukan putus asa. Tentu saja dia tahu dia mengacu pada Lu Qinger. Tidak ada waktu untuk berbicara lebih banyak. Aku pergi. Dia melesat seperti angin. Bayangan yang kuat mengikuti setelahnya, seperti yang dilakukan beberapa orang lainnya. Paviliun Master Lei Zhang akan mengantarmu. Jangan khawatir tentang villa sungai kecil, aku akan menjaganya sendiri, seru Jiang Qinghe. Li Luo mengangguk sambil berlari, memimpin kelompok kecilnya menuju satu-satunya harapan mereka. Li Luo muncul dari pintu villa sungai kecil untuk melihat keributan yang samar-samar dari kerumunan yang berkumpul dan menunjuk. Bisikan-bisikan itu semakin keras. Seperti yang telah mereka antisipasi, berita tentang keracunan itu menyebar segera setelah itu terjadi. Pei Hao. Puncak dari kudetanya, Li Luo mengabaikan mereka. Mengambil kendali binatang buasnya dari penjaga yang menunggu, dia mendorong sayapnya dengan keras dan berlari menjauh. Paviliun Master Lei Zhang dan selusin pengawal mengawalnya. Mereka bergemuruh dengan tatapan yang mungkin sedikit lebih tahu dari yang seharusnya. Tuan muda, reputasi kita dihancurkan dengan setiap lidah yang bergoyang, kata Lei Zhang singkat dari sampingnya. Dia telah mengirim beberapa telinga untuk mendengarkan. Desas-desusnya adalah bahwa Li Luo menjadi marah setelah pembuat cabang menolak untuk mematuhinya, dan telah meracuni mereka semua. Li Luo memberinya anggukan singkat sebagai tanda terima. Abaikan mereka semua dan fokus. Pergilah ke Bank Naga Emas dan dapatkan penawarnya. Jika kita bisa menyelamatkan mereka, kebenaran akan terungkap. Lei Zhang mengangguk, terhibur oleh ketenangan dan tekad baja yang dia lihat di mata pemuda itu saat dia secara metodis menangani kegilaan yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi Jiang Qinghe oleh Pei Hao. Dia telah bangkit dari reputasinya sebagai tuan muda yang tidak berguna untuk mendapatkan rasa hormat dari Pei Hao. Mungkin ini juga merupakan tanda pertumbuhan Li Luo. Saat mereka berkuda, Lei Zhang terus-menerus mengawasi mereka. Kekuatan resonansinya selalu terdengar seperti bisikan saat matanya mencari tanda-tanda bahaya. Itu tidak akan melampaui Pei Hao untuk juga mencoba serangan langsung ke Li Luo. Itulah mengapa Jiang Qinghe mengirim pengawal bersamanya. Namun, kekhawatiran Lei Zhang tidak berdasar atau kehadirannya cukup untuk mencegah. Mereka mencapai Bank Naga Emas dengan selamat, dan Li Luo berlari masuk. Dia meraih tongkat layanan, yang segera mengenalinya dan membungkuk dengan sopan. Bisakah Anda membantu saya memeriksa apakah Bank Naga Emas memiliki bahan-bahan ini? Li Luo menyerahkan daftar itu. Pria itu memeriksanya, alisnya berkerut semakin dalam saat dia memindai setiap item. Tuan muda Li Luo,
bahan-bahan di sini, ember wormroot dan ambien sendawa semuanya telah dipesan oleh rumah obat di seluruh kota. Mereka telah membersihkan toko kita. Li Luo menggertakkan giginya karena frustrasi. Bahkan Bank Naga Emas, sponsor Pei Hao memang berkantong tebal. Bagaimana dia bisa membalikkan keadaan? Wajah Lei Zhang muram. Meskipun bahan-bahan yang mereka butuhkan bermutu tinggi, mereka tidak mudah rusak atau sering digunakan. Hanya orang bodoh yang akan berpikir lonjakan pembelian adalah kebetulan. Li Luo terdiam sejenak. Tolong temukan Lu Qinger untukku. Aku punya janji. Tongkat segera mengangguk, mengantarnya ke ruang tunggu yang mewah dan memintanya untuk menunggu. Li Luo tidak menunggu terlalu lama sebelum dia mendengar langkah kaki ringan dengan irama yang familiar. Wajah berseri-seri Lu Qinger di tikungan beberapa saat kemudian. Senyumnya membeku ketika dia melihat wajahnya yang gusar. Ada yang salah di Villa Sungai Kecil. Begitulah pengetahuan seseorang yang ditempatkan di pusat kegiatan kota Xia. Dan juga, Li Luo telah berbicara dengannya secara pribadi pada hari ulang tahunnya, memberitahunya bahwa Villa Sungai Kecil mungkin akan segera dalam masalah. Dia bertanya apakah dia akan tinggal di Bank Naga Emas jika dia bisa, kalau-kalau dia datang dengan permintaan. Li Luo mengangguk dan menceritakan kisahnya. Aku sangat membutuhkan beberapa antitoksin khusus. Tapi pasokan ember wormroot dan sendawa ambien Bank Naga Emas tiba-tiba telah habis. Itu jarang dibeli justru karena harganya. Jelas ada yang mendalangi. Dan bahkan jika Bank Naga Emas dibersihkan, maka di tempat lain juga harus kering. Li Luo mengangguk. Ada ide. Lu Qinger mengunyahnya. Mereka pasti telah membeli semua yang ditawarkan Bank Naga Emas di pasar baru-baru ini, tetapi Bank Naga Emas sangat besar. Pasti ada gudang di suatu tempat untuk kemungkinan, aku percaya kedua bahan itu harus ada di suatu tempat. Nona muda, gudang tidak bisa dibuka tanpa izin presiden. Tongkat di belakang Lu Qinger memprotes. Yang tidak kita miliki. Lu Qinger menatapnya dengan angkuh, aku bersedia. Jika gudang dibuka begitu saja, aku khawatir wakil presiden akan menggunakannya untuk menyerang presiden. Oh, tolong, Lu Qinger mendengus. Jangan meremehkan ibuku. Ayo, katanya pada Li Luo. Jam terus berdetak. Qinger, gumam Li Luo dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak. Aku akan berhutang padamu. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan di ladang Dao Naga Emas. Aku akan menerima penawaran untuk itu, katanya senang dengan gelengan kepala saat dia memimpin jalan. Li Luo bergegas menyusul. Beberapa menit kemudian, mereka berdiri di depan sebuah gudang besar, dikelilingi oleh pasukan keamanan. Saat mereka berjalan, seseorang melesat ke jalan mereka. Qinger, kamu tidak bisa membuka gudang. Itu melanggar aturan. Itu adalah Ning Zhao. Ayahnya adalah wakil presiden Bank Naga Emas. Lu Qinger mengangkat satu alisnya dengan dingin. Mengapa tidak? Qinger, aku di sini bukan untuk membuat masalah untukmu, kata Ning Zhao membela diri. Tapi kamu akan membutuhkan surat perintah presiden, atau para penjaga tidak akan mendengarkanmu. Lu Qinger mengangkat tangan mungilnya untuk memperlihatkan slip batu giok yang terjepit di antara dua jari, kerawang emas mawarnya menangkap sinar matahari. Ning Zhao menatapnya dengan sedih. Bagaimana cara kamu mendapatkan itu? Tidak perlu khawatir atas namaku, kata Lu Qinger dengan acuh. Aku punya surat perintah, dan semuanya di sini sesuai aturan. Lagi pula, aku di sini bukan untuk membuat masalah. Aku akan mengambil sedikit bahan, yang akan aku jual dengan harga 2 kali lipat. Jangan lupa bahwa moto Bank Naga Emas adalah, harmoni menghasilkan kekayaan. Aku di sini untuk menghasilkan uang bagi kita. Menyingkirlah. Dia melewati Ning Zhao dan membawa Li Luo ke toko, menyodorkan tulisan giok ke tangan seorang lelaki tua. Dia ragu-ragu memeriksanya, tetapi dia akhirnya mengangguk setelah memastikan keasliannya. Dia memerintahkan beberapa pelayan untuk mendapatkan bahan yang diminta. Sebentar, Nona muda. Lu Qinger mengangguk. Li Luo, kata Ning Zhao dengan suara rendah. Kamu adalah tuan muda rumah Luolan. Tidak pantas kamu mendorong Qinger untuk melanggar aturan. Presiden Yu tidak akan senang ketika dia tahu. Li Luo menatap lurus ke matanya yang tidak ramah dengan tidak tertarik. Oh, perhatianmu sangat menyanjung. Aku tidak mengambilnya secara gratis. Seperti yang dikatakan Qinger, aku bersedia membayar 2 kali lipat untuk mereka. Apakah ini tentang uang? Ning Zhao mencibir. Li Luo menandinginya dengan sinis. Kamu tahu betul bahwa Villa Sungai Kecil sedang dalam masalah, tapi di sini kamu mencoba menghentikanku dengan segala cara. Apakah kamu punya agenda lain?
Ning Zhao memamerkan giginya. Awasi lidah hitammu, Tuan Muda. Sebaiknya bersihkan tindakanmu di Haus Luolan bahkan sebelum kamu menunjuk keluar. Li Luo menganggapnya seperti anjing gila yang diberangus. Dia berbalik untuk menunggu bahan-bahannya tiba. Ning Zhao tersenyum pada dirinya sendiri. Tentunya orang-orang yang dia kirim untuk memberitahu Presiden Yu akan menghubunginya sekarang. Kinger pasti telah mencuri surat giok itu, dan Presiden Yu tidak akan senang tentang itu. Dan jika dia menghitung dengan benar, ketidaksenangannya akan berbalik pada Li Luo. Mungkin dia akan menendangnya keluar secara langsung. Ning Zhao dengan angkuh duduk kembali untuk menunggu. Kinger mungkin terpikat, nak, tapi menurutmu Presiden Yu akan melepaskanmu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a